Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini aku mau masak. Ini udah jam 4 sore. Ini waktunya aku masak untuk bukaan puasa nanti. Tapi aku mau masak hanya buat takjil aja. Jadi masaknya hanya untuk bukaan aja ya gitu, bukan menu utama. Nah, jadi nih yang pertama aku mau bikin kolak dulu. Ini kolak labu parang, nanti aku tambahin dengan kolang kaling, gula merah, dan santan. Terus nanti yang kedua aku akan bikin gorengan, dan yang ketiga aku mau bikin puding. Oh ya, untuk resep lengkapnya nanti akan aku tuliskan di description box. Nah, ini aku akan rebus kolang kalingnya dulu, jadi direbus terpisah gitu ya. Nah, ini kolang kalingnya udah selesai aku rebus, jadi aku rebus hanya sampai mendidih aja. Jadi setelah itu akan aku masukkan bersama dengan labu parangnya ya. Nah, sekarang aku mau rebusin gula merahnya. Ini aku pakai 4 buletan gula merah yang ukuran besar. Jadi aku rebus terpisah, nggak langsung aku masukin bersama dengan labu parangnya, karena biasanya di situ tuh ada ampas atau ada semut-semutnya gitu. Jadi nanti akan aku saring gitu. Nah, ini gulanya udah siap, udah mendidih, udah larut semua. Ini mau aku saring dulu tuh, jadi kayak gini ya, nggak langsung dimasukin begitu aja gitu, jadi harus pakai saringan. Terus ini daun pandannya nggak aku buang, aku langsung masukin juga bareng sama labu parangnya. Terus ini aku tambahin garam supaya nanti rasanya itu lebih gurih. Oke, selanjutnya ini aku masukkan santan. Aku pakainya santan instan ya, karena udah lama aku nggak pernah pakai santan yang asli kelapa gitu, karena aku nggak bisa parutnya. Dan kalau misalkan aku parut di pasar, aku tuh rada-rada takut gitu. Jadi yang lebih aman ya udahlah aku pakai santan instan aja. Masakan yang pertama aku udah ready, udah matang. Sekarang aku lanjut mau bikin gorengan. Ini aku bikinnya pakai wortel dan pakai jagung dan pakai daun bawang ya. Terus nanti aku akan tambahkan terigu sama tepung tapioka. Nah, ini wortelnya aku akan parut dulu. Jadi nggak aku potong pakai pisau, jadi biar cepet itu aku pakai parutan. Nah, untuk jagungnya aku sisir seperti ini. Jadi nantinya agak kasar-kasar gitu. Aku sukanya agak kasar-kasar gitu ya, nggak halus gitu. Kalau misalkan kalian mau halus, ini jagungnya bisa ditumbuk-tumbuk gitu biar halus. Tapi kalau aku sukanya yang agak-agak kasar kayak gini.
Oke guys, ini sayurannya sama daun bawangnya udah aku potong-potong semua. Terus ini aku mau tambahin apa sih, kalau bikin gorengan itu pastinya ditambahin dengan tepung terigu kan. Nah ini aku tambahin tepung terigu. Untuk takarannya aku nggak tahu ini segimana, yang pasti aku masukin aja sesuai feeling. Nah terus aku tambahin juga dengan tepung tapioka. Nah kalau untuk tepung tapiokanya kira-kira aku pakai 2 sendok makan. Pokoknya itu perbandingannya antara tepung terigu dan tepung tapioka itu pastinya lebih banyak tepung terigu dibandingkan dengan tepung tapioka. Tepung tapiokanya itu hanya sedikit aja. Nah jangan lupa tambahin garam. Ini aku pakai Himalayan pink salt. Terus ini aku pakai kaldu jamur, kalian bisa pakai kaldu yang lainnya. Terus ini aku pakai juga garlic powder atau bawang putih bubuk. Nah terus selanjutnya ini favorit aku pakai ketumbar. Ini ketumbarnya udah aku halusin ya, cuman emang nggak halus-halus banget, emang nggak bisa halus sih, jadi kasar semi halus gitulah. Nah ini yang bikin gorengan aku lebih wangi dan gurih. Nah terus jangan lupa dipakein lada. Ini aku pakai merica bubuk ya. Nah ini adonan gorengannya udah jadi, udah ready, siap untuk digoreng. Terus tadi itu aku tambahin air ya, terus diaduk-aduk kayak gini. Jadi untuk campuran airnya dikira-kira aja sesuai feeling. Nah ini sekarang aku gorengnya seperti ini ya. Gorengan pada umumnya bala-bala ya, kalau orang Sunda bilangnya bala-bala, kalau orang Jakarta ini bilangnya bakwan ya. Nah pokoknya ini ditunggu sampai semuanya kering baru kita angkat. Ini aku goreng semuanya ya tanpa tersisa. Nah ini gorengannya udah matang, ini matangnya pas banget, agak kuning-kuning keemasan gitu. Ini aku angkat dulu, terus aku tiriskan. Nah ini menu bukaannya udah ready semua, kolaknya udah matang, bakwannya juga udah matang. Terus aku juga udah bikin teh manis, bikin lemon tea. Nah sekarang aku mau buka puasa dulu, dan setelah itu baru aku mau bikin puding. Oh ya, jadi aku bikin pudingnya itu dari kolak ini ya, kolak labu parang. Jadi ini aku akan pakai untuk bikin puding, dan sebagiannya lagi aku akan simpan di kulkas sebagai kolak gitu. Dan sebagiannya lagi aku akan bikin puding. Tuh, ini kolaknya enak banget. Manis banget gitu. Aku memang suka kolak itu yang manis banget.
Nah guys, jadi ini pudingnya, ini sebenarnya udah ready, udah matang gitu, tinggal aku masukkan ke dalam loyang. Jadi ini tuh bahan dasarnya dari kolak yang tadi ya, jadi kolak labu parang itu aku bagi dua. Nah sebagian lagi aku simpan sebagai kolak, sebagian lagi aku pakai untuk bikin puding gitu, tapi tanpa campuran kolang-kaling. Jadi hanya labu parang sama airnya aja, air kolaknya gitu ya. Terus aku blender sampai halus, aku tambahin air, aku tambahin gula, aku tambahin susu kental manis. Nah terus ditambahin lagi dengan agar-agar yang warna putih ya. Nah setelah itu aku tambahin lagi dengan 1 butir kuning telur. Udah jadi seperti ini. Masukin, bismillahirrahmanirrahim. Panas sayang. Oh sayang, panas. Dah selesai. Tunggu dingin ya. Jangan ditiup dong, jangan ditiup. Nah ini tuh keesokan harinya ya, jadi ini pudingnya udah aku makan tadi pas lagi sahur. Nah sekarang abang sama ade mau makan pudingnya, dan itu masnya hanya bisa ngeliatin karena lagi puasa. Nah jadi begini, kenapa aku bikin puding dari bahan kolak. Jadi yang suka kolak di rumah itu hanya aku, dedinya juga nggak begitu suka makan kolak, dan anak-anak pun sama, nggak begitu suka makan kolak. Jadi daripada aku bikin kolak banyak-banyak nggak kemakan, ya udah dibikin puding aja supaya anak-anak juga bisa makan kolak dalam bentuk puding gitu. Dan biasanya memang kalau dibikinin puding itu pasti selalu habis gitu, dan kenyataannya memang selalu habis. Nah ini abang suka makan pudingnya dimakan sampai habis. Kalau ade ini karena udah minum susu jadinya kayaknya masih kenyang, jadi makannya hanya sedikit. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.